Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa lagi dalam renungan harian, gitu ya. Tapi kali ini adalah edisi khusus, yaitu edisi Natal. Kita hari ini akan mempelajari 6 respons daripada orang-orang yang menerima berita kelahiran Yesus Kristus. Respon yang pertama yang kita pelajari adalah respon dari para pemilik penginapan. Ketika Maria dan Yusuf datang daripada Nazaret menuju ke Bethlehem untuk diadakan suatu sensus, maka mereka membutuhkan tempat penginapan. Nah, tempat penginapan pada waktu sensus itu sangat penuh sehingga yang ada hanya kandang saja. Seolah-olah take it or leave it, ini adanya cuma kandang, ya. Dan yang terjadi, ya mereka menerima. Akhirnya Yesus pun lahir di dalam palungan, di dalam kandang. Nah, daripada respon yang pertama ini, yang bisa kita pelajari adalah gini. Apakah kita menempatkan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, itu sama seperti ketika para pemilik penginapan memperlakukan Maria dan Yusuf, yaitu tidak menganggap penting, karena mereka memang adalah pada Maria dan Yusuf itu dianggap tidak penting. Dan karena tidak penting, mereka ya seadanya aja disediakan kandang. Mungkin mereka bisa melakukan yang lebih baik, walaupun mungkin penuh, mungkin diletakkan di mana, entah ruang tamu, entah mana. Tapi mereka tidak mau pikir panjang, ya kandang aja. Yang ada pakai di kandang, ya silakan pakai. Seperti itu. Pertanyaannya adalah, apakah kita memperlakukan Yesus seperti itu? Diletakkan di tempat yang paling rendah dalam kehidupan kita. Kita tidak menyingkirkan Yesus, tidak sih. Tetapi kita meletakkannya bukan prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah respon pertama seperti itu. Tidak meletakkan atau menempatkan Yesus di atas tahtanya, tapi menempatkan Yesus di tempat yang tidak seharusnya, yaitu di bawah. Ini poin pertama. Sedangkan poin yang kedua adalah kita belajar dari respon seorang tokoh yang bernama Herodes. Herodes itu adalah seorang yang paranoid. Kenapa kok dia adalah paranoid? Karena dia itu takut kekuasaannya itu dikuasai oleh pihak lain. Bahkan dia untuk menjaga wilayah kekuasaannya, dia membunuh anaknya sendiri, membunuh istrinya, bahkan membunuh mertuanya. Nah, ketika dia mendengar bahwa ada seorang raja Yahudi yang lahir, itu dia langsung was-was. Siapa nih raja yang mau lahir ini? Kalau dia raja, berarti kan saingan dong sama saya. Maka yang terjadi adalah Herodes pengen memperalat daripada orang Majus, orang dari timur, yang menanyakan tentang kelahiran Yesus Kristus. Dan Herodes bilang, nanti kalau sudah ketemu tolong kembali ke tempat saya ya, karena saya mau datang juga untuk menyembah dia. Ini cuma akal-akalan saja, karena yang sesungguhnya di dalam Matius pasal yang kedua, itu Herodes itu membunuh semua anak laki-laki balita umur 2 tahun ke bawah. Tujuannya apa? Supaya Yesusnya meninggal. Dan dalam cerita itu, Maria dan Yesus lari ke Mesir sehingga lolos dari peristiwa pembunuhan daripada bayi-bayi atau balita di bawah 2 tahun ke bawah. Jadi Herodes ini adalah mewakili orang-orang yang sangat terganggu dengan kelahiran Yesus, dengan kehadiran Yesus dalam hidupnya. Pertanyaannya, apakah Anda juga termasuk golongan ini? Yaitu Anda adalah orang yang pengen mendepak Yesus di dalam kehidupan Anda. Karena bagi Anda, kehadiran Yesus itu sangat mengganggu kehidupan Anda. Sangat-sangat tidak nyaman ketika Yesus itu hadir. Dengan segala perintah-perintahnya, dengan segala Injilnya, dengan segala khotbah-khotbah di bukitnya, itu saudara tidak suka terhadap hal itu. Karena saudara pengen Anda menjadi raja, bukan Yesus yang menjadi raja. Apakah saudara melakukan seperti itu? Cek kondisi hati saudara. Hal yang ketiga, itu adalah respons daripada orang Majus. Orang Majus itu adalah orang yang dari timur. Orang yang dari timur itu diindikasikan itu adalah orang dari Media dan Persia dan Babel. Karena orang-orang yang mengerti tentang perbintangan yang dari timur itu adalah di negara-negara yang seperti itu, Media, Persia, dan Babilonia. Nah, sedangkan kita bertanya-tanya, kenapa kok orang Media
Persia, Babilonia itu kok aware terhadap kelahiran Yesus yang ada di Israel. Karena bangsa Israel pernah dibuang ke Babel, ke Persia. Sehingga ada interaksi antara orang Yahudi dan orang Persia serta orang Babilonia. Dan kemudian pada zaman Artasastra mereka dipulangkan di dalam waktu Raja Persia Artasastra. Nah, di sini kita melihat hubungan yang menarik ketika orang luar, orang yang tidak mengenal Yesus ya, dalam pengertian seperti itu, karena mereka adalah orang luar, orang bukan orang Yahudi, tidak punya Taurat. Mereka saja mau rela berkorban untuk mencari dengan tulus Raja yang lahir di kandang ini, yaitu Yesus Kristus. Sehingga mereka mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Beda sekali sama yang namanya Herodes. Herodes adalah raja di tempat teritorial orang Yahudi di Israel, tapi dirinya justru merasa terancam dengan kelahiran Yesus Kristus. Jadi respon ketiga ini, yang adalah orang Majus, mewakili daripada orang-orang yang mau dan rela berkorban ketika mengikut Yesus. Buktinya, kenapa kok bisa dikatakan mau berkorban? Dan jalan kaki atau naik onta dari Media Persia menuju Israel itu jauh, butuh pengorbanan. Zaman dahulu tidak ada pesawat. Hal yang berikutnya adalah respon keempat ya, itu adalah respon yang dimiliki oleh para gembala. Para gembala adalah orang-orang yang sangat sederhana, tetapi kepada orang-orang yang sederhana itulah berita kabar sukacita pertama kali disampaikan. Jadi kalau Anda teliti, ketika para gembala datang, itu Yesusnya masih bayi. Karena mereka mendatangi Yesus pada waktu Yesus lahir di kandang. Tapi kalau misalkan kita lihat, yang orang Majus itu Yesusnya sudah lebih besar. Karena tidak dicatat bahwa Yesusnya di kandang, tapi sudah di rumah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pembunuhan daripada yang dilakukan oleh Herodes itu bukan bayi-bayi, tapi anak-anak usia 2 tahun ke bawah. Nah, ini indikasi-indikasi inilah yang menunjukkan bahwa antara gembala dan Majus datang menghadap Yesus, ini dua zaman yang berbeda. Nah, kembali ke respon daripada para gembala. Mereka orang sederhana. Mereka bersukacita, kegirangan ketika nubuat tentang Mesias itu terjadi. Nah, saudara, kita berpikir ya, apakah kita peduli terhadap orang-orang yang sederhana? Apakah kita mau menginjili orang-orang yang sederhana? Atau respons kita, apakah seperti orang-orang yang sederhana itu? Ketika Yesus lahir dalam hidup seseorang, atau dalam hidupmu, dalam hidup keluargamu, atau hidup orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan yang Juru Selamat, apakah engkau ikut bersuka cita? Saudara, jawab sendiri pertanyaan itu. Ya, apakah Anda cuma bersuka cita kalau misalkan omset Anda naik? Apakah Anda cuma bersuka cita ketika Anda diundang oleh orang, terus kemudian dibayari dengan restoran yang mewah? Apakah Anda bersuka cita kayak gitu? Ya, tentu saja mungkin kita bersuka cita atas hal-hal itu. Misalkan kita, andai kata COVID-19 tidak ada, misalkan kita dibayari ke luar negeri, atau misalkan kita diundang ke hotel yang mewah, mungkin itu membuat Anda suka cita. Tapi pertanyaannya, apakah sukacita hal-hal yang semacam itu jauh lebih besar daripada ketika sukacita Allah itu hadir dan menguasai kehidupanmu? Mana sukacita yang lebih besar? Sukacita ketika Allah hadir atau sukacita ketika dapat orderan atau omset besar? Mana yang lebih saudara sukacita? Pilihan ada di tangan saudara. Yang kelima itu adalah respon Yusuf. Yusuf di dalam Matius pasal yang pertama dikatakan pengen menceraikan secara diam-diam Maria. Kenapa? Karena Yusuf bingung ya. Maria yang dia kenal selama ini adalah Maria yang baik, yang luar biasa. Tetapi kenapa kok dia hamil? Seolah-olah secara natural kita berpikir, dengan siapa Maria ini hamil? Nah, Yusuf seharusnya mempunyai hak yang sangat besar untuk menceraikan di depan umum, dan hukumannya nanti Maria akan dirajam karena dianggap untuk berzina. Tetapi Yusuf tidak melakukan hal yang seperti itu. Yusuf tidak ingin, walaupun dalam hatinya dia kecewa, itu Maria dirajam dengan batu. Nah, ini adalah ketulusan daripada Yusuf.
frase daripada kata menceraikan secara diam-diam, kalau menurut saya ini Yusuf itu pengen meninggalkan Maria. Nah, ketika Maria sudah ditinggalkan, dan Maria kan pasti ya tetap hamil, tetap mempunyai anak, orang-orang mungkin akan berpikir kesalahannya itu bukan ditujukan lagi pada Maria, tetapi lebih ke arah Yusuf, karena Yusufnya setelah menceraikan diam-diam, memang tidak diceritakan dalam Alkitab, ada kemungkinan dia memilih untuk meninggalkan Maria dan pergi daripada kota Bethlehem, Nazaret, atau bahkan meninggalkan daripada Israel, sehingga dia tidak ingin mencemarkan nama Maria. Itulah sebabnya kenapa Yusuf disebut sebagai seorang pribadi yang tulus hatinya. Tetapi rencana yang seperti ini Tuhan tidak berkenan. Itulah sebabnya Tuhan mengutus malaikat dan mengatakan bahwa alasan daripada Maria ini mengandung itu karena ada seorang juru selamat yang pengen dihadirkan di muka bumi ini untuk menyelamatkan manusia daripada segala dosa-dosanya. Dan yang mengandung itu adalah Maria, mengandung oleh Roh Kudus, bukan oleh selingkuhan orang lain, bukan. Dan jawaban-jawaban ini membuat Yusuf itu jelas dan terang-benderang. Nah, hal-hal apa yang kita pelajari daripada respon Yusuf? Yusuf ketika melihat fenomena yang pertama, sebelum pemberitahuan malaikat, itu ada kebingungan yang luar biasa. Ya, manusia dibingungi dengan kebingungan. Sangat-sangat bingung. Ini kenapa bisa terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Hal-hal yang sudah kita preparation dengan benar, kenapa kok bisa gagal? Seringkali manusia seperti itu. Tetapi sebelum engkau temukan jawabannya di dalam Tuhan, maka yang terjadi engkau tetap bingung, sama seperti Yusuf tetap bingung. Jadi di dalam kelahiran ini, pesannya yang penting untuk seperti Yusuf itu adalah datanglah kepada Tuhan, maka engkau akan menemukan jawaban dari problematik dari setiap kehidupanmu. Hal yang berikutnya adalah respon Maria. Respon yang keenam, respon yang terakhir. Maria, bayangkan, itu mewakili daripada orang-orang yang sederhana menerima mandat yang luar biasa, yaitu mengandung. Saudara, kalau pikirkan sebentar, saudara seandainya menjadi Maria, saudara mengandung, belum bersuami saat itu, masih tunangan saja, bagaimana ya orang-orang akan memandang saudara? Mungkin ada caci maki, ada celaan yang akan saudara tanggung ketika engkau melakukan kehendak Tuhan. Betul ya? Jikalau sekarang gini ya, seringkali orang tidak mau melakukan kehendak Tuhan, apa? Karena tidak tahan terhadap efek atau akibat yang dia akan terima. Maria pasti akan mendapatkan caci maki, akan mendapatkan celaan. Loh, mengandung gak ada apa-apanya apa gini itu. Pasti akan mendapatkan seperti itu. Demikian juga ketika kita mengikut Kristus, kita akan juga mengalami suatu celaan, mengalami suatu serangan-serangan dari pihak-pihak yang tidak suka dengan kita. Serangan-serangan yang memang benar-benar mengatakan kita sok suci, sok rohani, dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kita belajar di respon Maria ini. Maria mau mengambil resiko itu dan tetap mau dipakai oleh Tuhan. Sekalipun secara manusiawi dia mengalami hal-hal yang seperti itu. Saudara, ini adalah 6 respons Natal yang kita pelajari pada hari ini. Semoga dengan mempelajari 6 respon Natal ini kita bisa semakin mencintai Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru tahun 2021. Amin.